Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sara Naswa. Saya dari kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari kelas PGMI 2D, yang nomor NIM 22810700124 dengan nomor absen 20. Saya akan membahas tentang klasifikasi bunyi bahasa. Di sini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada makna bunyi bahasa dan fonologi, yang kedua ada hakikat fonologi dan ciri bunyi bahasa, yang ketiga ada kajian fonologi dan produksi bunyi bahasa, dan yang keempat ada klasifikasi bunyi bahasa. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian bunyi bahasa dan fonologi. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga bisa didengar oleh telinga manusia. Seperti contohnya ini, saya atau kita sedang berbicara kepada orang lain. Lalu fonologi adalah kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa, diproduksi oleh alat ucap manusia juga. Tapi bidang kajian fonologi ini satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu hakikat fonologi. Ini ada dari secara etimologi dan juga secara dari para ahli. Kita bahas yang dari secara etimologi dulu. Secara etimologi, fonologi adalah gabungan kata fon dan logi. Fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi fonologi adalah ilmu yang mengkaji tentang bunyi. Sedangkan menurut para ahli ada dari Bapak Abdul Chair tahun 2009 dan Bapak Kri Dalaksana 1995 yang berbunyi, fonologi adalah kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Baik, lanjut ke ciri-ciri bunyi bahasa. Itu ada 5. Yang pertama itu ada bunyi bahasa disebut fon karena berasal dari bahasa Inggris phone yang artinya itu bunyi. Yang kedua itu dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan juga bibir. Lalu yang ketiga unsur bahasa yang paling kecil. Yang keempat suara yang dikeluarkan oleh mulut. Dan yang kelima mengungkapkan sesuatu atau berfungsi sebagai alat pembeda arti. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu kajian fonologi. Kajian fonologi ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada fonetik atau fon, yang kedua ada fonemik atau fonem. Kita bahas yang pertama dulu. Fonetik atau fon adalah kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan juga cara penerimaan oleh telinga. Sedangkan fonemik atau fonem adalah kajian tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan status sebagai pembeda makna. Kita masuk ke yang pertama dulu, fonetik atau fon. Dibagi menjadi 3 macam, yaitu ada akustis, artikulatoris, dan juga auditoris. Akustis adalah fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbernya. Lalu artikulatoris adalah yang mempelajari bagaimana mekanisme alat ucap ini bisa menghasilkan bunyi. Yang ketiga ada auditoris. Auditoris ini mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi. Jadi yang akustis ini bagaimana bunyi itu bisa tercipta membahasanya. Yang kedua ini artikulatoris itu bagaimana manusia atau alat ucap manusia ini bisa menghasilkan bunyi. Lalu yang ketiga ini auditoris ini adalah bagaimana telinga ini bisa menerima bunyi. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh fonetik dan fonemik. Contoh dari fonetik sendiri ini adalah fonem dapat diucapkan dalam bunyi E, yang contohnya itu E dalam berbagai tulisan seperti E biasa, E terbalik, atau E huruf 3 itu tetap dibacanya E. Tapi jika fonemik itu penggunaan U pada kata palu dan penggunaan A pada kata pala itu telah membedakan makna. Jadi benar-benar fonemik ini adalah pembeda arti. Dan nanti di PowerPoint di bawah ini itu ada gambar-gambar alat ucap manusia. Teman-teman bisa lihat aja, itu sesuai urutan dari yang pertama sampai ke 17. Nanti akan dicantumkan PPT-nya. Yang pertama itu adalah bium atas, yang kedua adalah bium bawah, yang ketiga ada dentum, yang keempat ada alveolum, yang kelima ada palatum, yang keenam ada velum, yang ketujuh ada uvula, yang kedelapan ada paring, yang ke-9 ada kerongkongan, yang ke-10 ada tenggorokan, yang ke-11 ada pita suara, yang ke-12 ada epiglotis, yang ke-13 ada akar lidah, yang ke-14 ada dorsum, yang ke-15 ada lidah, yang ke-16 daun lidah, dan ke-17 ada ujung lidah. Oke, kita lanjut ke bagaimana produksi bunyi bahasa.
Produksi bunyi bahasa ini ada alat ucap aktif dan pasif, dibagi menjadi dua. Yang pertama yang aktif dulu adalah alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa, terdiri dari taring, lidah, gigi atas, dan bibir bawah. Sedangkan yang pasif ini yang tidak bergerak tapi disentuh oleh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa, seperti laring, pita suara, laring lunak, laring keras, gusi, gigi bawah, dan bibir atas. Yang terakhir pembahasan yang keempat itu ada klasifikasi bunyi bahasa, dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama tentang ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran. Yang kedua atau ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Yang ketiga, lamanya bunyi tersebut diucapkan. Dan yang keempat, perwujudan dalam suku kata. Kita bahas satu-satu dulu, dimulai dari yang pertama, rintangan arus udara dalam saluran. Terdapat dalam vokal itu adalah bunyi bahasa yang arusnya itu tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi, hambatan hanya terjadi pada pita suara. Pada saat pembentukan vokal, pita suara bergetar, posisi glotis dalam keadaan tertutup tapi tidak rapat sekali. Semua vokal termasuk bunyinya bersuara. Ini pembentukan vokal ini ada 4 macam. Yang pertama ada berdasarkan posisi bibir, itu bentuknya itu bisa jadi bulat atau tidak bulat. Yang kedua ada berdasarkan maju mundurnya lidah, vokal di depan, di tengah, dan di belakang. Yang ketiga ada berdasarkan tinggi rendahnya lidah, vokal tinggi, vokal rendah, dan vokal rendah. Vokal tengah dan vokal rendah. Berdasarkan strukturnya, vokal terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Lalu yang kedua ada konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Pada pembentukan konsonan terjadi artikulasi. Proses hambatan atau artikulasi ini dapat disertai dengan bergetarnya pita suara, yang ada di sini pita suara. Lalu juga sehingga dapat terbentuk bunyi konsonan bersuara. Proses pembentukan konsonan pada saat artikulasi tidak disertai bergetarnya pita suara. Glotis dalam keadaan terbuka maka akan menghasilkan bunyi konsonan tidak bersuara. Ini dibagi juga menjadi 4 macam. Ini ada berdasarkan strukturnya, itu ada konsonan bilabal, labiodental, apikodental, apikoalveolar, lamino, palatal, velar, darsovelar, glotal, dan laringal. Sedangkan berdasarkan pita suara, posisi pita suara nih yang di sini tuh ada konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Berdasarkan cara artikulasinya itu ada konsonan, hambat, stop, geser, preaktif, liquida, lateral, getar, dan lain-lain. Terus berdasarkan jalan keluar udara itu ada konsonan oral dan konsonan nasal. Kita masuk ke poin yang kedua, itu ada ketegangan arus udara. Ini ada bunyi keras, ada bunyi lunak. Bunyi keras ini disebut fortis dan bunyi lunak ini disebut lenis. Fortis adalah atau bunyi keras adalah pembentukan suara pada waktu diartikulasikan serta ketegangan kekuatan arus udara. Contoh bunyi keras, bunyi letup tak bersuara P, T, D, C, dan K. Bunyi geseran tak bersuara S. Bunyi vokal C. Bunyi lunak atau lenis terbentuk saat artikulasinya tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara. Contohnya itu seperti bunyi letup bersuara B, D, J, dan G, bunyi geseran bersuara Z, bunyi gasal M, N, bunyi liquida R dan L, bunyi semivokal W dan Y, bunyi vokal I, E, O, dan U. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu lamanya bunyi tersebut diucapkan. Ini hanya terbagi menjadi 2 macam, yaitu bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang ini seberapa lama atau seberapa panjang kita dalam berbicara atau mengartikulasikan sebuah suara. Sedangkan bunyi pendek ini berapa pendeknya kita dalam mengartikulasikan suara atau dalam kita berbicara. Lalu yang keempat, yang terakhir itu ada perwujudan dalam suku kata. Ini yang pertama kita bahas dari bunyi tunggal atau monoftong. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu suku kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Contohnya A, I, U, E, dan O. Lalu ada bunyi rangkap. Bunyi rangkap ini dibagi menjadi 4 macam. Ada diftong, gugus atau kluster, deret vokal, dan deret konsonan. Kita bahas dari diftong dulu. Diftong adalah 2 vokal yang diucapkan sekaligus apabila menghasilkan satu bunyi saja. Contohnya A, I, U, I, dan E, O. Selanjutnya itu ada gugus atau kluster, yaitu deretan konsonan yang pada satu suku kata. Contohnya pribadi, priba, dan di. Lalu yang ketiga ada deret vokal, urutan beruntun vokal yang tidak tersisipi konsonan. Contoh dalam bentuk kata kain, K dan in, jadi tidak ada konsonannya. Lalu yang terakhir itu ada konsonan, urutan 2 konsonan atau lebih dalam satu suku kata tidak tersisipi vokal. Ini terbaliknya ya. Contohnya asmara, asma, dan ra. Lalu
Yang terakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada salah-salah kata atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.